Halo, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Monica Sendiava dari SMA Kolese Loyola. Video tutorial ini adalah materi pembelajaran online untuk hari Senin, tanggal 30 Maret 2020. Materi matematika wajib, bab ke-8, yaitu turunan fungsi, untuk materi konsep, sifat, dan aturan turunan fungsi yang kedua. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang definisi umum turunan fungsi dan juga rumus-rumus turunan fungsi aljabar, masih sebagian saja, dan juga sedikit tentang turunan tingkat tinggi. Pada pertemuan kali ini, kita akan mereview yang sudah kita pelajari pada bab sebelumnya, ditambah dengan materi baru di hari ini adalah tentang rumus turunan fungsi aljabar untuk turunan hasil kali dan juga hasil bagi fungsi. Oke, mari kita masuk ke review materi terlebih dahulu. Yaitu yang pertama tentang definisi umum dari turunan fungsi. Jika saya punya fungsi y sama dengan fx, suatu fungsi dengan variabel x, maka turunan fungsinya terhadap variabel x didefinisikan sebagai limit h mendekati 0 dari nilai fx plus h dikurangi dengan fx dibagi dengan h. Notasinya bisa menggunakan aksen, bisa menggunakan d per dx seperti ini. Rumus-rumus turunan fungsi aljabar yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya adalah yang pertama rumus untuk turunan fungsi konstan, kemudian fungsi identitas, fungsi fx sama dengan ax, fungsi pangkat, fungsi fx sama dengan ax pangkat n, dan juga turunan jumlah serta selisih fungsi-fungsi. Yang akan kita pelajari hari ini adalah turunan hasil kali fungsi-fungsi dan juga turunan hasil bagi dua fungsi. Dan pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang turunan fungsi komposisi. Oke, mari kita ingat lagi materi rumus-rumus turunan fungsi aljabar yang sudah kita pelajari di bab sebelumnya. Yang pertama adalah tentang turunan fungsi konstan, yang adalah sama dengan 0. Sembarang fungsi konstanta jika diturunkan maka hasilnya adalah 0. Yang kedua adalah kita belajar bahwa turunan fungsi identitas hasilnya sama dengan 1. Secara lebih luas, kalau kita punya fungsi fx sama dengan ax, maka turunannya adalah koefisiennya yaitu a. Dan kalau kita punya fungsi pangkat x pangkat n, turunannya adalah pangkat di sini, n ini akan turun menjadi koefisien dan pangkatnya akan berkurang 1. Lebih umum, kalau kita punya fungsi ax berpangkat n, caranya masih sama. Pangkat n ini akan turun menjadi koefisien, sehingga kita kalikan dengan a, sedangkan pangkatnya akan berkurang 1. Berikutnya kita belajar tentang rumus turunan fungsi jumlah dan selisihnya. Kalau saya punya ux ditambah vx atau ux dikurangi vx, maka turunannya adalah masing-masing fungsi itu u aksen ditambah v aksen atau u aksen dikurangi v aksen. Selanjutnya, sedikit review tentang turunan tingkat tinggi. Hal yang pokok adalah turunan kedua diperoleh dengan menurunkan turunan pertama. Begitu pula turunan ketiga didapat dari menurunkan turunan kedua. Notasinya, kalau masih turunan pertama sampai ketiga, kita menggunakan aksen, double aksen, dan triple aksen. Tetapi kalau kita menggunakan turunan ini lebih dari 3, misalnya turunan ke n, maka nanti kita notasikan y berpangkat kurung n seperti ini. Atau kalau kita mau memakai notasi d per dx, maka yang pertama akan menjadi dy per dx, kalau kedua akan menjadi d kuadrat y per dx kuadrat, ketiga d pangkat 3x per dx pangkat 3, dan seterusnya sampai d pangkat n, y per dx pangkat n. Berikutnya, kita akan masuk ke materi hari ini yaitu turunan hasil kali fungsi. Jika saya punya fungsi u dan v, di mana masing-masing adalah sembarang fungsi dengan variabel x, kalau kita kalikan, maka perlu diingat bahwa nanti turunan dari hasil kali ini tidak akan sama dengan u aksen dikali v aksen, tetapi akan sama dengan u aksen dikalikan v ditambah u dikali v aksen. Berikut ini adalah pembuktiannya menggunakan definisi turunan, di mana hasil akhir yang akan kita peroleh adalah u aksen dikalikan v ditambah u dikalikan v aksen. Secara lebih sederhana, kalau perkalian dua fungsi, saya notasikan seperti ini.
Sedangkan kalau ini notasi perkalian 3 fungsi, maka kita bisa melihat pola yang sama seperti sebelumnya. Selalu yang pertama ini yang diturunkan dulu, berarti kalau ada 3U kali V kali W, berarti U aksen dikalikan sisanya, berarti VW. Kemudian yang kedua kita tambah dengan turunan dari yang kedua, berarti U dikali V aksen dikali W. Dan yang terakhir, berarti U dikali V dikalikan dengan W aksen. Berikutnya kita akan coba mengerjakan contoh soal. Diminta untuk menentukan turunan dari fungsi-fungsi berikut terhadap variabel X. Untuk contoh yang A, kita diketahui bahwa fx-nya adalah 3x min 6 dikalikan 5x plus 8. Ada dua cara, kita akan coba. Cara yang pertama, kita tulis dulu fx adalah 3x min 6 dikalikan dengan 5x plus 8. Kita bisa mengalihkan ini terlebih dahulu, sehingga akan kita peroleh ini adalah kita kalikan berarti akan kita dapatkan 15x kuadrat ditambah dengan 24x, lalu kita kalikan jadi min 30x dikurangi 48, sehingga ini bisa kita sederhanakan menjadi 15x kuadrat dikurangi 6x dikurangi 48. Dengan menggunakan rumus jumlah selisih fungsi, untuk turunannya, kita bisa cari turunannya kita peroleh dengan menurunkan masing-masing suku, lalu kita jumlahkan atau kita selisihkan. Turunan dari 15x kuadrat adalah 30x, sedangkan turunan dari min 6x adalah min 6. Jadi kita dapat hasilnya turunan pertama adalah 30x dikurangi 6. Berikutnya kita akan coba untuk cara yang kedua. Untuk cara yang kedua, kita tulis terlebih dahulu soalnya. Tadi fx adalah 3x dikurangi 6. Kita kalikan dengan 5x ditambah 8. Kita pandang bahwa sekian ini adalah U dan sekian ini adalah fungsi V. Oh ya teman-teman, silahkan dibedakan antara huruf U dan V. Kita tulis dulu bahwa U-nya adalah 3x dikurangi 6. Maka kita akan bisa peroleh turunannya adalah turunan dari 3x min 6 sama dengan 3. Sedangkan turunan untuk V-nya sama dengan 5x plus 8, kita peroleh turunannya adalah 5. Sehingga akan kita dapatkan bahwa f aksen X, rumusnya tadi adalah U aksen V ditambah dengan UV aksen. Berarti kita peroleh U aksen V, 3 dikalikan 5x plus 8. Dan UV aksen berarti adalah 3x min 6. Kita kalikan dengan 5. Sehingga kalau ini kita kalikan, akan kita peroleh adalah 15x ditambah dengan 24. Yang ini kita peroleh 15x dikurangi 30. Sehingga kalau kita jumlahkan, hasilnya adalah 30x dikurangi 6. Hasil yang ini sama dengan yang kita peroleh dengan cara pertama tadi, 30x dikurangi 6, dan ini juga kita peroleh 30x dikurangi 6. Sedangkan untuk contoh yang kedua, kita bisa gunakan cara yang sama. Cara pertama adalah kita kalikan masing-masing, sehingga kita peroleh dalam bentuk hasilnya 14x pangkat 10 dikurangi 8x pangkat 9 dan seterusnya ini. Kemudian masing-masing suku ini akan kita turunkan, sehingga 14x pangkat 10 kita turunkan menjadi 14 kali 10 menjadi 140x pangkat 9. Begitu pula 8x pangkat 9 berarti menjadi 72x berpangkat 9 dikurangi 1, 8, dan seterusnya, sehingga kita peroleh hasilnya adalah sebagai berikut. Karena ini adalah perkalian 3 fungsi, maka kalau kita mau pakai rumus yang U kali V kali W, kita juga bisa dapatkan dengan memandang U-nya adalah X pangkat 3 dikurangi 2, V-nya adalah 2X pangkat 5 min X kuadrat, dan W-nya adalah 7X kuadrat min 4X. Kita cari masing-masing turunannya, lalu kita masukkan ke rumus U aksen. VW ditambah UV aksen W ditambah UVW aksen. Dan kalau dihitung hasilnya adalah 140x pangkat 9 dikurangi 72x pangkat 8 dan seterusnya sampai min 24x kuadrat. Hasil ini sama dengan cara yang pertama tadi.
Oke, kita coba untuk contoh lain. Kita coba mengerjakan latihan 1B6, tentukan turunan dari fungsi-fungsi berikut terhadap variabel X. Yang pertama, di sini kita tadi sudah saya ajarkan ada dua cara. Kita bisa pakai salah satu dari dua cara itu. Dan di sini saya akan mencoba menggunakan cara yang pertama saja untuk contoh A. Untuk contoh A berarti kita tinggal mengalihkan 2x min 3, kita kalikan dengan 4x min 5. Saya tulis dulu 2x min 3, kita kali 4x min 5. Maka akan kita peroleh hasilnya adalah 8x kuadrat dikurangi 10x dikurangi 12x ditambah 15. Jadi ini kalau kita jumlahkan jadi 8x kuadrat dikurangi 22x ditambah 15. Sehingga dengan menggunakan cara masing-masing suku kita turunkan, berarti turunan dari 8x kuadrat adalah 16x dan turunan dari min 22x adalah min 22. Sedangkan turunan dari 15 karena ini konstanta berarti hasilnya adalah 0. Jadi untuk yang A kita peroleh hasilnya adalah 16x dikurangi 22. Sedangkan untuk yang B, di sini kita dapatkan perkalian 3 fungsi. Kita bisa pakai U kali V kali V. Tapi kita perhatikan lagi contoh sebelumnya tadi. Contoh yang A tadi adalah 2x min 3 dikali 4x min 5. Sedangkan contoh yang B 2x min 3 dikali 3x min 4 dikali 4x min 5. Jadi, di sini kita punya ada hal yang sama, yaitu 2x min 3 dan 4x min 5. Maka, contoh yang B ini, saya bisa menulis bahwa soalnya akan sama dengan 2x min 3, saya kalikan dengan 4x min 5, seperti ini. Nah, sekian ini saya beri kurung, baru saya kalikan dengan 3x min 4. Sifat perkalian ini kita bisa bolak-balik, dan yang depan ini tidak lain adalah soal yang ada di poin A, sehingga ini bisa saya notasikan menjadi U, yang ini saya notasikan menjadi V. Jadi, saya tulis U-nya adalah 2x min 3 dikalikan 4x min 5, yang mana tadi pada soal sebelumnya sudah kita hitung turunannya adalah 16x min 22. Jadi di sini saya tulis U aksen adalah 16x min 22. Sedangkan untuk V adalah 3x min 4, maka kita akan peroleh V aksen adalah turunannya sama dengan 3. Jadi, karena tadi rumusnya F aksen itu adalah U aksen V ditambah UV aksen, maka turunan ini akan kita peroleh menjadi U aksen V-nya berarti 16x min 22, kita kalikan dengan 3x min 4 ditambah dengan UV aksen berarti 2x min 3, kita kali dengan 4x min 5, kita kali 3 sebagai V aksennya turunannya. Selanjutnya kita bisa tinggal hitung seperti biasa, akan kita peroleh ini hasilnya adalah 48x pangkat 2, kita kurangi dengan 16 dikalikan 4 berarti 64. X yang ini menjadi min 66x, ini menjadi plus 88. Sedangkan yang ini saya akan tulis sebagai, ini tadi kita kalikan hasilnya adalah 8x kuadrat min 22x plus 15, masih kita kali 3. Jadi kalau ini saya sederhanakan, jadi 48x kuadrat, ini menjadi min 130x, ditambah dengan 88, masih kita tambah dengan 24x kuadrat, karena kita kali 3, berarti ini jadi min 66x, yang ini menjadi plus 45. Jadi kalau kita hitung, hasilnya adalah 72x kuadrat, kemudian min 130 min 66 adalah min 196x,
Dan terakhir 88 ditambah 45 adalah sama dengan 133. Jadi untuk latihan 1B6 yang kedua jawabannya adalah 72x kuadrat min 196x ditambah 133. Oke, untuk materi turunan hasil kali fungsi tadi sudah saya bahas beserta contoh soalnya. Sekarang kita akan masuk ke turunan hasil bagi dua fungsi. Jika saya punya fungsi ux dan vx, kemudian saya punya f itu adalah u per v, maka nanti turunannya akan kita peroleh, rumusnya adalah sebagai berikut. U aksen v dikurangi u v aksen per v kuadrat. Untuk pembuktian secara definisi, teman-teman bisa baca sendiri, akan saya lewati. Yang mana nanti secara sederhana kita bisa tulis seperti ini. Kalau kita punya U per V, maka turunannya adalah U aksen V min UV aksen per V kuadrat. Contoh, tentukan turunan dari fungsi fx 3x kuadrat min 6 dibagi 4x terhadap variabel x. Nah, perhatikan kalau bentuknya pembagian seperti ini, di mana penyebutnya itu hanya ada satu suku. Di sini kan hanya ada 4x, berarti hanya satu suku. Kita bisa menyelesaikan soal ini dengan dua cara. Cara pertama adalah kita bagi masing-masing suku dengan 4x terlebih dahulu. Jadi saya akan tuliskan bahwa fx ini sama dengan 3x kuadrat min 6 kita bagi dengan 4x akan menjadi, berarti kita bagi masing-masing 3x kuadrat dibagi 4x, sedangkan yang ini menjadi min 6 dibagi 4x. Atau akan saya tulis menjadi 3 per 4 x, karena ini x kuadrat dibagi x, sedangkan yang ini adalah min 6 per 4, x-nya di bawah, sehingga kalau kita tarik ke atas, dia akan menjadi pangkat min 1. Dengan cara turunan jumlah dan selisih fungsi akan kita peroleh 3 per 4x kalau kita turunkan nanti menjadi 3 per 4. Sedangkan untuk min 6 per 4x pangkat min 1 berarti min 6 per 4 kita kalikan dengan pangkatnya yaitu pangkat min 1. Lalu x-nya berpangkatnya berkurang 1. Min 1 min 1 akan kita peroleh min 2. Jadi ini kita bisa tulis menjadi 3 per 4 ditambah, karena min kali min jadi plus, 6 per 4, x pangkat min 2 berarti 4x kuadrat seperti ini. Sehingga kalau ini saya samakan penyebutnya menjadi per 4x kuadrat, maka yang depan ini berarti saya kali x kuadrat menjadi 3x kuadrat, yang belakang tetap plus 6. Ini adalah hasil dari cara pertama. Cara kedua bisa kita selesaikan menggunakan rumus U kali V. Rumus U kali V, mari kita tulis terlebih dahulu. Tadi fx adalah 3x kuadrat dikurangi 6 dibagi 4x. Berarti kita misalkan U itu yang atas, berarti 3x kuadrat min 6. Sehingga akan kita dapatkan turunannya adalah 3x kuadrat diturunkan menjadi 6x, sedangkan konstanta min 6 akan hilang. V-nya adalah 4x, sehingga turunannya V aksen adalah 4. Dengan demikian, kita bisa masukkan ke rumus F aksen X, yang tadi rumusnya adalah U aksen V min UV aksen per V kuadrat. Jadi akan kita peroleh hasilnya adalah U aksen V berarti 6x dikalikan 4x dikurangi dengan UV aksen berarti 3x kuadrat dikurangi 6 kita kali 4. Ini masih kita bagi dengan V. V kuadratnya berarti adalah 4x dikuadratkan seperti ini. Jadi akan kita peroleh 6x dikali 4x adalah 24x kuadrat. Kemudian berikutnya berarti ini min 12x kuadrat, masih kita tambah dengan 24. Per semuanya kita bagi dengan 16x kuadrat, sehingga
Ini kalau saya jumlahkan menjadi 12x kuadrat ditambah 24 dibagi 16x kuadrat. Yang mana ini kalau kita sederhanakan, ada 12, ada 24, ada 16. Masih bisa kita bagi 4 menjadi 3x kuadrat. Kita bagi 4 menjadi plus 6, yang ini bagi 4 jadi 4x kuadrat. Kita dapat turunannya adalah 3x kuadrat ditambah 6 per 4x kuadrat, yang mana ini adalah sama dengan jawaban dengan menggunakan cara pertama. Oke, berikutnya kita coba latihan lagi untuk soal yang berbeda. Ada banyak jalan menuju Roma, ada banyak cara untuk menyelesaikan soal matematika. Kalau ada yang lebih mudah, maka kita coba selesaikan dengan cara yang lebih mudah. Seperti contoh untuk yang A, ini kan penyebutnya hanya satu suku, berarti kita bisa pakai cara yang pertama tadi. Jadi untuk yang A akan saya buat seperti ini saja. A, fx-nya akan saya bagi 2x pangkat 3 min 6 per 3x kuadrat, maka ini masing-masing akan saya bagi dengan 3x kuadrat, sehingga akan saya peroleh 2 per 3x, yang ini akan jadi min 6 per 3, x kuadrat di bawah berarti jadi x pangkat min 2. Sehingga akan kita dapatkan f aksen x adalah, turunan dari 2 per 3x adalah jelas hanya 2 per 3 saja. Yang ini berarti min 6 per 3, saya kalikan dengan min 2. X-nya pangkat min 2 berkurang 1, berarti pangkat min 3. Sehingga ini akan didapat 2 per 3 ditambah dengan 12 per 3x pangkat 3. Yang mana ini kalau kita samakan penyebutnya per 3x pangkat 3, yang depan akan kita kalikan dengan x pangkat 3, yang belakang ini tetap. Jadi kita peroleh hasilnya adalah 2x pangkat 3 ditambah 12 per 3x pangkat 3. Kalau teman-teman mau coba mengerjakan dengan cara yang U per V, silahkan, hasilnya seharusnya adalah sama. Nah, berbeda dengan soal A, untuk soal B, penyebutnya ini bukan satu suku tapi dua suku, sehingga kita tidak bisa membagi dengan cara yang sama. Mau tidak mau, untuk soal B harus kita selesaikan menggunakan U aksen, V min UV aksen per V kuadrat. Oke, kita tulis dulu, U-nya adalah 2x min 3, sehingga akan kita dapatkan U aksen adalah 2, dan V-nya adalah 4x dikurangi 5. Jadi, kita akan dapatkan V aksen sama dengan 4. Dengan demikian, kalau kita pakai rumus F aksen X yang adalah U aksen V min UV aksen per V kuadrat, ini akan kita dapatkan hasilnya U aksen V, berarti 2 kita kalikan dengan 4x min 5. Kemudian kita kurangi UV aksen, berarti 2x min 3 kita kali 4. Semuanya kita bagi dengan 4x min 5 kuadrat. Jadi, kita kalikan satu-satu, akan kita dapatkan ini 8x min 10 min 2x kali 4 berarti min 8x, min kali min 3 kali 4 berarti ini plus 12 per 4x min 5 kuadrat. Ini boleh dikuadratkan, boleh tetap seperti ini. Sehingga hasil akhirnya di sini 8x dan min 8x akan saling hilang, min 10 plus 12 adalah 2. Yang bawah 4x min 5 kuadrat. Jadi kita punya turunannya adalah 2 dibagi dengan 4x min 5 dikuadratkan. Baik, sekian materi saya untuk hari ini. Selamat belajar!